Karena sebaik-baik penyimpanan kita adalah sedekah. Ya. Karena simpanan sedekah itu inodate deh jemaah. Berubusan disade untuk para penghafal Quran. Bayangkan setiap bacaan, satu huruf bacaan para penghafal Quran itu akan memberikan setiap pahala di akhirat nanti. Yang kita tulis di tono, hari ini kita membantu, besok di akhirat kita terbantu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di tempat ini. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan barokahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dunia, dan juga atas hidayah yang Allah masih tancapkan dalam hati kita, sehingga kita bisa mengajak diri kita untuk tetap beriman kepada Allah, mencari cara untuk tetap beriman kepada Allah, salah satunya dengan hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan keberkahannya kepada kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita segala hal yang kita butuhkan, sehingga kita nanti bertemu dengan Allah dalam kondisi yang terbaik. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala yang beliau sudah contohkan kepada kita semua, baik dari perbuatan beliau, perkataan beliau, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sukacita dari Allah atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah juga memampukan kita untuk tetap tegar di akhir zaman ini, sehingga kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam Quran surat Al-Kahfi, kita mengambil faedah dari surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 di penghujung-penghujung ayat. Mulai di 107 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempat tinggal mereka kelak adalah surga, surga Firdaus, surga Allah yang paling agung. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin lagi keluar dari surga-surga itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini, bulan September, ada dua peristiwa besar yang terjadi di dalam ini, di dalam tahun Masehi maupun Hijriah. 30 September adalah sebuah peristiwa yang mengandung kezaliman, mengandung kejahatan seluar biasa terjadi di Indonesia. G30 SPKI. Bagaimana orang-orang PKI membantai orang-orang yang beriman kepada Allah karena mereka anti agama, karena mereka tidak beragama, ya, macam mengkunang dengan Islam. Dan sampai hari ini pun di undang-undang kita, PKI itu belum dihapus bahwa mereka adalah organisasi terlarang. Perlambangannya ini adalah kekejaman. Yang kedua, di bulan Hijriah, di bulan ini pula ada bulan yang mengandung kebaikan. Kebaikan bagi seluruh negeri, apalagi saat kelahiran beliau, Baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Ya, yang dimana ahli sejarah juga mengatakan bahwa di bulan Rabiul Awal itulah Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. Maka seumat Islam tidak hanya sekarang, sejak kelahiran Nabi di Mekah pun
saat itu orang-orang takjub melihat tanda-tanda kelahiran. Karena saat itu ada cahaya yang cerah dari langit. Suasana langit sangat luar biasa. Ya, semua bersuka cita. Ya, sampai-sampai satu-satunya kebaikan Abu Jahal yang tertulis di situ adalah karena bergembira menyambut kelahiran ponakannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, kan? Ya, semua berbahagia, semua bergembira saat itu. Saking bergembiranya kakek beliau yang sangat kaya raya saat itu menyembelih unta. Ya, kan? Bergembira semua. Dan ini yang menjadi salah satu alasan umat sedunia hampir, ya kan, merayakan sukacita di bulan Rabiul Awal ini dengan mengadakan macam-macam. Cuma kita di sepenanjung Melayu ini biasanya menyebutnya dengan Maulid, bulan Maulid, bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia terserentak ngawe nah, ya kan? Dia terserentak arak si tanggal 2 sampai tanggal 13 arak dengan ngawe nah. Nah, inilah salah satu perlambangan kecintaan. Sengaja kita ungkap sore hari ini karena kita ingin mengambil 2 poin penting. Ada perlambangan kejahatan, ada perlambangan kebaikan. Inilah perlambangan di dunia ini. Senantiasa ada kejahatan, di situ juga ada kebaikan. Ya. Maka Rubin Ba'da Taida tentang sebuah kalimat dari Ibnul Juzai, ya kan, yang menggambarkan inti dari bisikan setan itu ada 2, masih ingat, ya kan? Inti bisikan setan itu ada 2. Si pertama taqwiyatuhu anis, kebalik. Yang pertama ida'afahu anit ta'ah wa taqwiyatuhu anis sayyi'at. Bisa juga dibalik juga. Taqwiyatuhu anis sayyi'at wa ida'afahu anit ta'ah. Ya, ida'afahu anit ta'ah. Ya. Setan itu tujuannya adalah melemahkan kita terhadap ketaatan kepada Allah. Melemahkan manusia untuk nggawe kebaikan, ya. Melemahkan manusia untuk nggawe kebenaran. Di dalam setiap kebenaran pasti ada setan singgoda manusia adik dindik nenggawe kebaikan. Itu yang pertama, melemahkan manusia untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka bilang-bilang tenggawe kebagusan, kebaikan pasti arak godaannya, arak tantangan. Arak dengan sindik seneng, la salamah min kalamin nas. Ya, darak dengan selamat lekan ucapan manusia. Apabila dia suka dia akan doakan, apabila dia nggak suka dia melaknat, ya kan? Nah, itu dia. Si kedua, taqwiyatuhu anis sayyi'at, menguatkan manusia untuk mengerjakan keburukan, kejahatan. Setiap engkun si salah tagawe, pasti setan ini mengambil peran untuk membuat kita betah melakukan kejahatan. Piakna kita semangat, piakna kita hobi, ya. Tiap-tiap perkara keburukan dibuat kita betah, dibuat kita senang melakukannya. Ya. Maka kemarin juga pernah di lain kesempatan juga kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Qatadah. Annal Qur'an yadullu ala da'ikum wa dawa'ukum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini juga bercerita, ya, memberikan gambaran tentang penyakit dan obatnya. Wa ammad da'ukum az-zunubukum. Penyakit itu ibarat kedosaan. Ya kan? Atau kedosaan itu ibarat penyakit. Penyakit ini sifatnya nyeda. Sifatnya merusak. Penyakit-penyakit itu sifatnya merusak. Sudahlah kulit kita dirusak, ya kan? Kesehatan kita dirusak. Kemudian bau badan kita pun muncul akibat penyakit. Dan tak lebih itu, luntuk tak dengan, ya kan? Si penyakit tak. Begitu juga kedosaan, ngenongkun dosa. Dosa itu sifatnya merusak, mengeraskan hati. Suwe-suwe kita melakukan dosa, seringnya kita melakukan dosa keras atinta.
Ditembirin dengerang dengan karena wah apa bahasa tadi ketal-talan kalau bahasa Tirpasen. Iya wah ya. Wah ada ya, wah, ketal-talan ya kan. Ya. Sekat taman nasihat. Itu dosa itu. Karena kedosaan hati kita menjadi keras, membatu, ketal-talan. Dengan sinasihatin ini malah silih tak. Ya. Amadaukum azunubukum. Maka kedosaan-kedosaan itu ibarat penyakit begitu ya kan. Dan dosa itu menular. Jarang dengan mele berdosa mesa-mesa. Tejak na baturna adik ram barengi na dosa berdosa. Ya. Tejak na batur sehingga lui marak dengan begosip mesa-mesa na. Ya. Tejak na batur na begosip. Ya. Suwe-suwe sepekan dia gitu ya kan. Sepekan. Nah itu dia. Wa amad dawaukum istighfarukum. Sedangkan obat dari kedosaan itu adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang tidak lagi kita ulang-ulangi. Nah ini dia. Maka penting kita ungkap luar biasa di tahun ini, di bulan ini Allah memberikan pelajaran buat kita disatukan dua peristiwa yang terjadi hari. Sekarang tanggal 30 SPKI. Nggak cukup hanya nonton 30 SPKI itu. Ya kan? Tapi kita harus mengingkari keseluruhan apa yang dilakukan oleh PKI sebagai perlambangan kejahatan-kejahatan. Ya. Nggak ada kejahatan yang melebihi kejahatannya PKI sampai nengkain. Ya kan? Selepu dengan cacatnya segala macam dimasukkan ke lubang buaya hidup-hidup. Talatna dengan hidup-hidup, ya kan? Segala macam. Sekaligus di bulan ini juga mengandung kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan yang paling baik selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ya. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perlambangan kebaikan yang sempurna. Ya, sehingga Nabi menjadi satu-satunya contoh manusia yang diampuni oleh Allah, maksum, ya kan? Terampuni kedosaan-kedosaannya. Nah itu dia. Ya. Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan, ya kan? 3 hal yang harus kita lakukan di bulan ini. Si pertama, ya kan? Hindarkan diri dari segala perbuatan yang tercela. Ya kan? Nah ini yang kita menghormati bulan ini. Si pertama adalah hindarkan diri dari segala perbuatan-perbuatan tercela. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan perbuatan yang tercela. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka sebagai umatnya jangan sampai hari-hari kita, ya kan, kita tandai hari ini bukan besok, hari ini mulai, ya kan. Hindarkan diri dari segala perbuatan-perbuatan tercela. Ya. Yang tercela menurut Islam, ya kan. Di antaranya banyak sekali kalau disebut perbuatan yang tercela ini, ya kan. Di antaranya tadi, ya kan, tidak mau mentaati Allah, tidak mau menjadikan Rasul sebagai teladan, tidak mau menghormati orang yang lebih tua, tidak menghormati ahli ilmu, ya kan, tidak menyayangi anak-anak. Banyak sekali macamnya. Hindarkan diri segala perbuatan yang tercela. Mendengar sufi ya diistilahkan takhalli, kata orang sufi, ya kan. Ya sekedar pertambahan ilmu saja ya, disebut takhalli, ya kan. Ya, menjauhkan diri dari segala hal-hal yang tercela, ya kan. Nah, ini segirang baca-baca di cerita-cerita yang kitab-kitab berjanji. Ini biasanya dibahas ini takhalli, ya kan. Apa takhalli ini? Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan tercela. Nah, itu. Ini kuntasi pertama hari ini, ya kan. Hiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, sehingga kita lupa nggawe kejelekan karena fokus menjauhkan diri dari
keburukan. Enggak. Teman-teman sih demen nyampur aduk segala macam. Ya, pertanyaan apa taharpang? Ya kan, apa yang kita harapkan? Misalnya sedang mau bersedekah. Sedekah 1.000 misalnya. Maka sekarang tanyakan, apa yang Anda harapkan dari uang 1.000 rupiah? Ya kan? Jangan lagi mending 1.000 ikhlas dibandingkan 100.000 ndak ikhlas. Salah itu. Mending 100.000 ikhlas gitu. Ya kan? Apa yang kita harapkan dengan infak kita yang segitu? Ya kan? Kita mengharapkan ampunan Allah dengan infak kita yang terkecil? Atau kita ingin mengharapkan ampunan Allah dari infak terbaik kita? Nah, itu. Maka senantiasa tanya liatin tak apa taharpang. Biar apa? Agar semangat. Apa yang kita ingin dapatkan? Ketika ibu-ibu kesini mengaji, harus ada tertanam itu apa yang mau kita dapatkan dari pengajian. Karena itu menentukan konsentrasi kita. Menuahli pikiran tak ketuk-ketuk ngeji, tokol-tokol, ino doang mau dah. Tapi kalau saya ingin ke sana mengharapkan keridhaan Allah, pertambahan ilmu agar bisa berdoa. Siapa tahu dengan doa-doa itu bisa bisa mengangkat derajat harkat kita. Apa yang kita harapkan? Maka harus berpikir gitu. Saya ingin berinfak yang terbaik. Ya, karena levelnya sudah naik. Mungkin level-level ibu yang kemarin atau level-level kita semua masih yang penting ikhlas gitu kan. Sekarang naikkan levelnya, ya, yang terbaik. Ya, yang terbaik. Yang terbaik itu kan tidak mesti banyak jumlahnya. Yang terbaik itu apa yang kita usahakan sendiri dan betul-betul terbaik gitu kan. Karena baju terbaik itu bukan mesti baru, ya kan. Baju terbaik apa yang menurut kita paling baik yang kita lihat. Ya. Jadi menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela. Karena dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela seperti yang kita sampaikan tadi, lupa kita untuk berbuat celah. Karena apa? Fokus biasa kita melakukan sebuah kebaikan. Yang kedua, ya kan, poin yang kedua adalah mengambil tabarruk dari bulan Maulid ini, bulan menggambarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para guru-guru kita mengajarkan kita ceramah tentang mulai kebaikan baginda sallallahu alaihi wasallam dari sejak lahirnya sampai kematian beliau. Yang kedua adalah tadi, kalau yang pertama kita berhasil menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela, si kedua perindah diri kita perindah diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, bagusang diri tak, ya kan? Bersoleklah kita dengan hal-hal yang baik. Ya. Berkosmetiklah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya kan? Lipstikin bibir kita dengan ucapan-ucapan thayyibah. Ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan. Ya kan? Kasih celak mata kita dengan celak-celak pandangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baluri pipi kita dengan bedak-bedak istighfar. Ya kan? Ya. Bedak-bedak wudu. Nah. Jadi tingkatan yang kedua adalah memperindah diri dengan hal-hal yang indah. Karena apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oh, ada Bapu Jamal. Jadi artinya Bapu Jamal itu pepu indah. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah, maha bagus, maha elok, maha cantik, maha ganteng, pokoknya maha-maha yang bagus lah. Yuhibbul jamal, juga mencintai keindahan. Ya. Maka mari kita hiasi diri kita dengan hal-hal yang indah. Nah, ini tingkatan yang kedua. Nah, ambuk kategorisasikan dengan sufi arana tahalli. Memperindah dari hal-hal diri dari hal-hal yang indah, ya. Segala hal yang indah. Nah, itu dia.
Nah, kalau kita sudah bisa memperindah perilaku, memperindah tutur kata, memperindah adab, ya kan? Masya Allah. Di dalam hadis Rasul yang dijadikan juga kalimat mutiara, al-hilmu sayyidul akhlak. Kesopanan itu adalah seindah-indahnya akhlak. Ya, sopan. Sopan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sopan kepada Allah? Pakai pakaian terbaik ketika ingin menghadapnya. Pakai pakaian terbersih ketika ingin menghadapnya. Ya, pakai pakaian yang terbaik ketika ingin mengadu kepadanya. Itu akhlak kita kepada Allah. Bersuci dengan suci yang terbaik. Mentah berwudu dengan wudu yang terbaik. Mentah sembahyang dengan sembahyang yang terbaik. Ya kan? Nah, itu dia akhlak kita kepada pencipta kita. Akhlak kepada Rasul, ya kan? Kesopanan kepada anak, kesopanan kepada tetangga, kesopanan kepada guru, kesopanan kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita. Ya. Karena seburuk-buruknya orang, ini seburuk-buruknya orang. Seburuk-buruknya dengan ini adalah berbuat buruk terhadap orang yang baik kepadanya. Ya. Bagus dengan detail legu balas si ngikun si cengena itu dia. Sebagaimana baginda SAW memberikan kita teladan yang baik, maka seburuk-buruknya kita adalah tidak meneladani beliau. Ya kan? Itu dia. Nah, ini memperindah diri dengan hal-hal yang indah. Memperindah diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Memperindah diri dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu dia. Itu tingkatan yang kedua. Ya kan? Jadi yang pertama saya ulangi lagi tadi, menghindari diri dari hal-hal yang tercela. Tingkatan yang kedua adalah memperindah diri dengan hal-hal yang indah. Nah, itu dia. Ingat, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Atau arah pepatah si para hadis, padahal bukan hadis ini. Ini hanya kalimat saja. An-nazafatu minal iman, ya kan? Keindahan itu sebagian dari keimanan. Ini perkataan baik saja, ya kan? Ya, karena tidak ada dasarnya yang mengatakan ini sebuah hadis, ya. Tapi kalimat ini menjadi baik. Itu dia. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah, tajalli, ya kan? Mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Maka ayat yang kita bacakan kemarin, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Ya kan? Wahai orang-orang mukmin, takutlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Ya kan, cari cara untuk tetap taat kepada Allah. Nah, ini berat, ya kan? Mencari cara untuk tetap taat kepada Allah dalam kehidupan itu berat. Yang tingkatannya paling susah. Ketika berdagang, bagaimana dengan berdagang kita dekat dengan Allah. Ngube cara enta berdagang, ada dekat kepada Allah. Nimbang, pasta nimbang. Ya kan? Bagaimana caranya? Daripada kita kurangi timbangan, mending kita tambah timbangan agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Lihat cara Rasul berdagang, ya kan? Rasulullah SAW kalau berdagang tuh dia pilih. Ini barang yang bagus, diletakkan satu tempat. Ini barang yang kurang bagus, ada yang barang yang tidak bagus. Dia kasih tahu, ini sindiknya bagus, ini si kurang bagus, ini si bagus. Ndik maka itu li atas barang si bagus, li bawah barang si ndik bagus. Campur. Ya kan, campur ta, ya kan. Barang si bungkusang ta dengan barang si ndik bagus. Ya kan, nah itu dia. Maka keberkahan nggak dapat, untung dapat tapi berkah nggak dapat. Itu dia. Ngumbeng kuntali setiap
kondisi cinta dekat ita bareng Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Taqarrub, ya kan, dekat, merasa dekat sama Allah. Ketika memasakkan suami kita, ya kan, bagaimana cara kita menjadi beriman ketika memasak? Nah, ya. Bagaimana ketika kita jalan dari rumah ke sini, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Jaga hak-hak jalan itu, ya kan. Hak-hak jalan diantaranya adalah mata kita nggak lihat sana sini, lihat pintu rumah orang terbuka, tak gitu. Lihat jendela orang terbuka, nggak begitu. Hak jalan itu kita tundukkan pandangan, ya kan. Bukan tundukkan kepala ya, salah ya kan. Tundukkan kepala itu langgar dan tiang listrik bareng. Pandangan yang ditundukkan, ya, hadap depan tapi mata yang ditundukkan. Pada sudah ngetok lawang dengan, tekanggu ngetok lawang dengan, lihat tengah-tengah. Tapi ambil yang kiri agar ketika tuan rumah membuka pintunya, kita tidak tengok dalamnya. Nah, luwe cara sebenarnya. Bagaimana di setiap kesempatan itu kita menjadi taqarrub ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Ya memang harus yang terbaik. Karena kita akan menghadap Allah dengan harapan-harapan yang terbaik. Ya. Milik kita, dekat konengannya update barang ipin tah, tidak mungkin. Kita pasti akan berpikir akan menghadap Allah dengan kondisi-kondisi terbaik kita. Ya kan? Kondisi-kondisi terbaik kita. Tidak tanya salun, ya kan? Kayak cerita sahabat Nabi SAW itu yang bernama Sauban, ya kan pernah kita cerita juga. Ya. Sauban ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang tempat duduknya di situ-situ terus, tidak mau dia berpindah. Di ujung tahun di palang ujung, menanang masjid di palang ujung tahun. Nah sahabat itu begitu, kalau nggak ada temannya dia husnuzon, nek maka ite. Menit kita batur tak suuzon itu dulu, terang ya males. Terang ya abot, ya kan? Ya, macam-macam pikiran-pikiran yang buruk. Nah, pikiran-pikiran yang buruk dari setan. Tapi kalau para sahabat tidak. Ketika ditanyakan sama Nabi, mana Sauban? Ketika suatu masa dia tidak hadir. Sauban ini. Sahabat langsung, mungkin beliau sakit ya Rasul. Mungkin ada keperluannya. Kalau gitu nanti kita tengok. Singkat cerita akhirnya nengok, lalu ya nengok. Nah, harusnya gitu. Ketika kita lihat ada tetangga kita ini yang nggak hadir, tengok, ya kan? Karena itu yang dicontohkan oleh sahabat, bukan malah ngomentari yang macam-macam, ya kan? Akhirnya sampai rumahnya, ternyata Sauban ini sudah meninggal dunia. Ya ampun, anak masjid karena ia mati, ia meninggal. Ditanyalah kenapa dia meninggal. Singkat cerita istrinya mengatakan tiba-tiba dia meninggal ya Rasul. Tapi saya mendengar teriakan 3 kali dari Sauban ini. Dan ini yang membuat saya penasaran sehingga saya ingin bertanya kepada engkau, wahai Rasul. Apa ongkatna kan? Ketika sebelum kematiannya si pertama kansun dek si bagus. Nah, si kedua kansun dek selepu nah. Si ketelu kansun dek jauhan. Nah, yang pertama tadi kenapa yang tidak bagus? Kisahnya Rasulullah katakan Rasulullah dibisikin sama malaikat. Kisahnya adalah kenapa Sauban teriak, kenapa yang tidak yang terbagus. Ketika suatu subuh Sauban ini berjalan ke masjid, di tengah perjalanannya dia bertemu dengan seorang sahabat atau seorang gitu yang lagi kedinginan di gurun pasir, kedinginan. Nah, karena orang sana terbiasa, orang Arab terbiasa menggunakan baju double. Si jeneng le dalam, si cenge le luar. Dengan harapan bareng sampai masjid, buka nasi cenge yang bagus dia pakai untuk salat. Nah, Sauban saat itu memberikan jubah luarnya. Jubah yang kurang bagus, jubah yang luarnya dikasih sang bapak tadi, sang orang tadi yang ketemu di luar. Dan diperlihatkan saat Sauban sakaratul maut, diperlihatkan oleh Allah balasannya ketika dia memberikan jubah yang buruk tadi. Maka Sauban katakan, kan sundi si bagus ku beang ya. Agar dia mendapatkan yang luar biasa lagi balasannya. Ya, kan? Itu yang pertama. Yang putengano mentebesade itu si terbagus, yang terbaik, si terjeneng.
Yang kedua, kenapa? Kan sudah selepu. Nah, ternyata pada suatu saat Sauban dalam perjalanan juga mendapatkan ada orang yang kelaparan di tengah perjalanan. Nah, Sauban punya roti. Akhirnya dia duduk bareng karena pada lapar. Nah, bagi duit na ya. Ya kan, bagi duit na ya. Dikasih orang itu rotinya yang sepotong, dia makan yang sepotong. Ketika ditampakkan oleh Allah balasannya di surga, ya kan, sebuah istana atau sebuah hal yang istimewa, maka Sauban teriakkan, "So dek selepuna ku sadek ya." Ya kan? Karena kan so dek selepuna. Karena apa? Sepolong dong, wah begitu buahnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan so dek selepu jajano beko beang ya. Adek na berumbuk pahalanya itu. Ya, yang ketiga kan so dek jauhan kan. Ternyata setiap langkahnya menuju tempat sholat, ya kan, dihitung oleh malaikat rahmat, ya kan. Semakin jauh perjalanannya, ya kan, semakin jauh. Ya pun dengan soleh lain, no, lain lekana datang, lain lekana uli age da jauhan. Barak si dia mendetama tene lekana barek muter itu. Dengan harapan setiap langkah itu dihitung oleh malaikat. Yang penonton Sauban kan sudah jauh. Ada dia sedikit luik mau utah. Nah itu gambaran-gambaran kebaikan-kebaikan. Yang putanggono tingkatan yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menjadikan diri ini dekat kepada Allah, semakin dekat. Lekan perbuatan-perbuatan tak, apa-apa posisi tak, ya kan. Ya, beberapa ibu yang saya lihat yang semangat sekali membawa ke sini itu, ya kan, arak sinjau antap, arak sinjau berubusan, arak sinjau apa istilahnya, loma, terong, segala macam. Masya Allah. Jadikan itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan itu cara menjadikan itu sebagai saksi kita nanti di hadapan Allah. Karena sebaik-baik penyimpanan kita adalah sedekah. Ya, karena simpanan sedekah itu date dah jemaah. Berubusan di sadek dah untuk para penghafal Quran. Bayangkan setiap bacaan satu huruf bacaan para penghafal Quran itu akan memberikan sida pahala di akhirat nanti. Yang kita tulis di tono hari ini kita membantu, besok di akhirat kita terbantu. Ya, maka kasih yang terbaik, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Ya. Karena sudah benar arah kita ini. Kita punya pesantren tahfizul Quran. Kenapa kita gratiskan? Agar kita memiliki peluang untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Dan Al-Quran bisa memberikan kita syafaat. Ya. Terang kubur dah jemaah. Terang kubur dah jemaah. Karena apa? Hartanda kedun sadik dah untuk para penghafal Quran. Ya. Sayur mayur dah sadek dah untuk para penghafal Quran. Jangan dah, ya kan, rarit dah, empat manuk dah, ya sadek dah. Apalagi tingkatkan lagi tingkatannya, wah masak nah, masya Allah, semakin terbaik kita memberikan itu, maka masya Allah. Dan balai dakwah ini ingin hal seperti itu. Yang tersangkar bermitra istilahnya dengan travel umroh, ya kan. Dan travel umroh ini insya Allah yang terbaik untuk saat ini yang kita lihat, ya kan? Yang Kuba ini. Karena tadi saya bertemu dengan ownernya, ternyata memang pelayanannya. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan kan semahal lah. Ya, lihat posisi hotelnya. Hotel itu dekat 100 meter dari Masjid Nabawi, ya kan, 100 meter dari Masjidil Haram. Jadi maksimal itu. Ada si mudaan memang ada si selai. Tapi lihat jarak hotelnya jauh, ya kan, jadi udah maksimal itu. Terus pelayanan segala macam, untuk bercerita belu ya insya Allah itu, ya kan. Tapi kita insya Allah yang terbaik. Saya sudah telusuri ini. Tadi juga ketemu sama ownernya dari Malang, Pak Dr. Trianto itu Saudi. Datang dia tadi, saya bongkar semua, saya tanyain semua, ternyata memang luar biasa, ya kan. Pelayanannya yang luar biasa, ya, pelayanannya yang luar biasa insya Allah. Maka ibu-ibu pada berniat, karena boy nyicil ya kan, boy nyicil itu, boy nyicil sidik man sama dengan saya ini juga berniat sama Abu Raka, ulun Abu Raka sudah pernah pergi umroh, mudah-mudahan kita bisa umroh di bulan puasa,
Karena nilai umroh bulan puasa itu seperti haji, ya kan. Kah pada berniat lekan nabung, ya kan. Berumroh paling le umur tene wah ite nginjakkan kaki di Mekah karena satu sholat kita di Masjid Nabawi pahalanya seperti 10.000 kah kili, ya kan, kili. Kan ditemukan sholat sekili, ya kan. Kalau kita di sana 12 hari gitu kan, sedangkan di Masjidil Haram nilainya adalah 100.000, ya kan. Ya, maka umat Nabi Adam sampai itu terakhir ini mesti luan pahalanta. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya kan. Insya Allah fasilitas pun ada. Sampai saya tanyain nanti. Tadi saya tanyain bagaimana nanti kalau ada jamaah umroh ketika dia tawaf baru 3 kali putaran dia kentut, bagaimana? Ya kan? Ternyata ada petugas yang disiapkan dari travelnya sendiri untuk mengajak untuk bawa ke tempat-tempat wudhu. Karena ini jarang diperhatikan ini. Ya, yang punya luwe ibadah umroh yang batal karena tadi wah tawaf 3 kali batal. Kamu be, lanjutan apa ndek? Nggak tahu caranya. Karena kebanyakan travel umroh yang lain tuh hanya ke mutawif. Nah mutawif ini kan lejulu, ya kan? Dan mungkin kedengaran sampai belakang. Nah di Kuba ini masya Allah ada petugas yang lain yang disiapkan. Karena misalnya kita jadi mutawif lejulu, kan tidak mungkin sampai tono kedengaran suara entah. Takbir kata, mudin tidak dengar. Tapi nanti ada petugas yang akan memberitahukan, insya Allah. Tadi saya tanyain semuanya masalah-masalah tanyain semuanya. Alhamdulillah ada pelayanannya, terutama makannya, ya kan. Makannya biasanya kalau orang becat ulik lekan Masjidil Haram itu karena mau makan, karena mendekna becat dia mau jatah. Tapi di sana di travel ini masya Allah disiapkan sampai jam 9 sampai jam 10 malam masih ada gitu. Dan banyak kemudahan-kemudahan lain. Makanya kita mantep, ya kan, saya sama Abu Raka mantep, ayo kita gabung dan di sini. Karena kami selalu berpikir untuk kepentingan pesantren. Mudah-mudahan lekan travel tenik bo kita ngumrohang guru-guru talut. Ya. Mau kita ngumrohang guru-guru karena itu ngenti ya, kan? Masya Allah. Dan insya Allah semuanya tidak muluk-muluk, tidak hanya impian, karena kita semua pesantren kita ini milik kita semua, bukan milik kami semua. Ibu-ibu yang menyumbang juga memiliki pesantren itu. Karena lekan kepeng-kepeng dah, ya bangunan pesantren itu akan berdiri. Dan kita insya Allah fokus mau dirikan masjid ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu insya Allah kita ingin mendirikan masjid untuk cikal bakal pesantren putra. Temiak beci-beci dulu yang penting narak pondasi arah atap temulai segera. Ya. Nah, kalau kita semuanya punya 200 juta saja bisa itu Abu Raga ya. Dengan 10 kali 10. Dia perlu ngenti ya bagus sampai temulai. Narak temulai. Nah, sekarang kita fokus insya Allah nanti kita akan fokus bicarakan ini bagaimana teknisnya kita akan berusaha membuat masjid. Dendek lagi arak ongkat dengan si Peti dah tanyangin masjid ini ndek. Itu masjid pesantren. Ya, yang ini masjid desa ya kan, masjid jami. Tapi yang akan kita buat adalah masjid pesantren. Orang umum pun boleh ke situ, ya kan? Arabi masjid pesantren, masjid le arak le dalam pesantren. Mungkin ini itu tambahan-tambahan sedikit dari saya. Kita ulangi sedikit apa kita sampaikan tadi, mulai dari Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Innal ladzina amanu amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman itu adalah surga Firdaus, ya kan, orang-orang yang berbuat baik segala macam itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua peristiwa ini menjadi pikiran kita, ternyata tanggal ini juga tanggal 30 SPKI pembantaian orang-orang muslim, dan juga di bulan ini juga ada bulan yang sangat mulia dilahirkan orang yang paling mulia, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam yang sejak kelahirannya sampai kematiannya menjadi keberkahan bagi seluruh dunia, seluruh makhluk Allah, ya, mendapatkan manfaat dari kelahiran sampai kematian beliau. Dan kita yang tidak sempat bertemu dengan beliau pun mendapatkan kebaikan selama mengikuti apa yang sudah beliau ajarkan kepada kita.
Dan ada 3 hal yang perlu kita lakukan hari ini. Yang pertama tadi, mari hindarkan diri kita dari hal-hal yang tercela. Yang kedua, perindah diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan yang indah. Yang ketiga, carilah jalan untuk tetap dekat dengan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.